Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'd. Baik, kita sekarang melanjutkan tafsir surah An-Nazi'at ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarjufur rajifah Yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. absaruha khashi'ah. Ya, yauma tarjufur rajifah, kata yauma dan seterusnya itu adalah dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan ya. Dalam bahasa Arab itu dzaraf itu ada dua macam. Ada dzarfuz zaman, ada dzarful makan. Dzarfuz zaman itu keterangan waktu, kalau dzarful makan itu keterangan tempat. Jadi kalau misalnya saya bilang misalnya zahabtu ilal masjid yaumal jumu'ah, ya, aku pergi ke masjid pada hari Jumat. Nah, kata yaumal jumu'ah itu dzarfuz zaman, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu yakni penjelasan waktu kapan sebuah perbuatan dilakukan. Jadi perbuatan pergi ke masjid itu dilakukan pada hari Jumat. Nah, kata dzaraf sendiri itu makna bahasanya bejana. Nah, kenapa dinamakan bejana? Seakan-akan perbuatan itu dilakukan dalam sebuah bejana, bejana waktu, gitu ya. Ada bejana waktu, ada bejana tempat, gitu ya. Nah, di sini ketika dikatakan yauma tarjufur rajifah, maka itu ketika dikatakan dzarfuz zaman, maka ini adalah menerangkan waktu. Waktu dari apa? Waktu dari sebuah perbuatan tertentu. Nah, yang diterangkan oleh yauma tarjufur rajifah itu adalah jawab qasam muqaddar. Jadi jawab qasam yang diperkirakan pada ayat 1 yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ayat pertama itu kan kemarin sudah kita bahas bahwa itu adalah sumpah. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa hambanya. Ada yang dicabut dengan cara yang keras, ada yang dicabut dengan cara yang lembut. Ya, dan Allah menyebut beberapa perbuatan malaikat dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, sudah saya terangkan juga bahwa namanya sumpah itu dilakukan untuk memberikan penekanan pada informasi yang hendak disampaikan sesudahnya. Nah, informasi yang hendak disampaikan itu adalah jawab qasamnya itu. Nah, jawab qasamnya kemarin itu adalah diperkirakan lafadznya latub'atsunna, sungguh kalian benar-benar pasti akan dibangkitkan. Jadi demi malaikat yang mencabut nyawa bla 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 bla, sungguh pasti kalian pasti akan dibangkitkan. Nah, peristiwa atau kejadian dibangkitkan itu dzarafnya, dzarfuz zamannya, gitu lah maksudnya ya. Dzarfuz zamannya, keterangan waktunya adalah yauma tarjufur rajifah, itu maksudnya ya. Yakni hari di mana tarjufur rajifah. Nah, itu nanti akan kita bahas itu makna tarjufur rajifah itu seperti apa. Jadi perkiraan lafadznya kalau kita hubungkan dengan jawab qasam muqaddar kemarin itu adalah latub'atsunna yauma tarjufur rajifah. Atau kalau salah satu versi lain mengatakan yang diancam dengan latub'atsunna itu kafir Mekah ya. Penafsiran yang lain itu berarti perkiraannya latub'atsunna ya kuffara Makkah yauma tarjufur rajifah, begitu.
atau latub'atsunna ya munkiril ba'tsi latub'atsunna yauma tarjufur rajifah. Itu mungkin juga dipahami secara bahasa, juga bisa dibenarkan bahwa yauma tarjufur rajifah ini bukan dzarf, tetapi dia maf'ul dari fi'il muqaddar yang dibuangkan. Jadi fi'il muqaddar yang dibuang. Perkiraannya adalah uzkur. Ya, uzkur maknanya ingatlah. Ya, jadi kalau perkiraannya seperti ini, berarti perkiraan kalimatnya adalah uzkur yauma tarjufur rajifah. Ingatlah hari di mana tarjufur rajifah. Begitu. Bahkan secara bahasa juga mungkin dipahami bahwa yauma tarjufur rajifah dan seterusnya itu adalah jawab qasamnya itu. Jadi artinya tidak ada perkiraan latub'atsunna, tapi jawab qasamnya itu adalah ayat-ayat ini dan sampai kata absaruha khasyiah nanti. Ini pemaknaan seperti ini dibenarkan oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Ya. Kemudian sekarang kita bahas kata tarjufu. Apa makna tarjufu? Kata tarjufu itu berasal dari kata rojafa. Ya. Rojafa itu secara bahasa itu mengandung makna harokah, gerakan, dan suara yang memekakkan telinga atau suara yang sangat keras seperti petir. Nah, itu kata rojafa secara bahasa demikian. Ya. Ar-rajifah, nah itu isim fa'ilnya. Jadi kalau rojafa misalnya kita terjemahkan yang berguncang, kacau balau, ya, misalnya kacau balau disertai dengan suara yang keras, maka rajifah itu bermakna begitu, yang berguncang disertai dengan suara yang keras. Makanya di tafsir-tafsir itu kata rajifah langsung diterjemahkan muttaribah. Ya, muttaribah itu yang kacau balau karena guncangan dan suara yang keras. Nah, kata rajifah di situ adalah sifat yang mana mausufnya atau yang disifatinya itu dibuang. Jadi perkiraannya adalah yauma tarjuful ardur rajifah, gitu ya. Ardu itu bumi di situ. Berarti yang disifati adalah bumi. Ya. Jadi karena ini bumi, berarti bisa kita terjemahkan secara bahasa hari di mana bumi itu berguncang hebat dengan seguncang-guncangnya. Ya, gitu ya. Kira-kira maknanya seperti itu. Karena ada gempa yang sangat hebat yang menunjukkan bahwa dunia ini akan berakhir. Ya. Rajifah dimuannaskan karena memang bumi itu muannas. Ya, jadi ada istilah muannas maknawi dalam bahasa Arab itu. Muannas itu ada yang bisa diketahui dengan tanda-tanda fisik, ada pula yang hanya hafalan saja. Yang diketahui dengan tanda fisik itu ya misalnya tambahan tak marbutoh, misalnya muslim, muslimah, ya itu ada tanda fisik. Ada alif dan hamzah misalnya, seperti merah, ahmar, kalau muannasnya hamra misalnya, asfar, kuning jadi safra, gitu ya. Ada tanda alif dan hamzah. Ada pula yang hafalan. Yang hafalan itu misalnya seperti itu, al-ardu, bumi, termasuk asyamsu, matahari. Matahari itu dianggap muannas. Nah, menariknya bulan malah muzakkar. Nah, itu hafalan saja itu. Dalam bahasa Arab, bi'run itu muannas, kadang muzakkar juga. Nah, itu hafalan semuanya. Nah, di sini al-ardu adalah muannas sehingga sifatnya ngikuti yang disifati. Yauma tarjufur rajifah. Andaikan yang berguncang itu gunung, maka lafadznya yauma yarjuful jabalur rajif, begitu. Enggak ada tak marbutohnya karena di sini adalah muannas ardunya, maka rajifahnya menjadi dimuannaskan yauma tarjufur rajifah. Ya. Jadi ayat ini itu memberikan penjelasan kepada kita, mulai digambarkan bagaimana
ngerinya hari kebangkitan itu. Diawali dengan peristiwa berguncangnya bumi dengan keguncangan yang hebat. Nah, jadi kalau kita itu pernah mengalami yang namanya gempa bumi, itu sebenarnya ibrohnya kepada kita yang terpenting adalah agar bisa merasakan kira-kira seperti apa dahsyatnya hari kiamat itu nanti. Karena itu pasti akan jauh berlipat-lipat. Manusia hari ini mencatat gempa bumi yang paling dahsyat itu nggak sampai 10 skala Richter. Itu aja sudah ngerinya luar biasa. Dan tentu hari kiamat lebih dahsyat dari itu, berlipat-lipat. Kenapa? Karena digambarkan hebatnya guncangan itu sampai level seorang ibu itu sampai melemparkan bayinya. Ya. Padahal namanya ibu ya, naluri kasih sayangnya itu kan kalau ada sesuatu yang membahayakan justru akan melindungi bayinya. Nah ini bayangkan sebuah gempa yang ketika terjadi, ibu itu saking paniknya, saking takutnya, sampai bayi pun dilemparkan. Itu dahsyatnya luar biasa. Seperti itu kira-kira gambaran yauma tarjufur rajifah. Bayangkan sebuah gempa yang levelnya sampai bisa membuat gunung itu hancur. Bayangkan sebuah gempa yang levelnya sampai membuat gunung itu menjadi seperti debu yang dihampurkan. Ya. Wah, luar biasa sudah. Jadi kalau kita itu diberi pengalaman gempa itu sesungguhnya ibrah terpenting di antara kita adalah bisa memperbarui rasa takut dan menggambarkan kira-kira seperti apa dahsyatnya hari kiamat itu. Kita akan mengalami ya gempa mulai dari yang kecil, yang menengah sampai yang mungkin paling dahsyat. Ya, saya sendiri mengalami punya pengalaman merasakan gempa paling dahsyat itu dulu waktu masih usia SMP kira-kira di Batu ya. Jadi saking besarnya gempa itu sampai masjid, bangunan masjid yang tinggi itu kelihatan banget bergoyang-goyang. Menara itu juga bergoyang-goyang, kelihatan banget. Yang terakhir kemarin ketika di sini di Wagir ini, jadi ini kelihatan rumah ini kelihatan sekali goyang-goyangannya, dan bahkan saya khawatir tembok yang di samping ini sudah mau roboh karena saking mentelungnya itu, saking apa itu namanya, doyongnya itu saking tingginya. Ya, jadi seperti itu. Yauma tarjufur rajifah itu. Jadi kita dikasih pengalaman gempa beberapa kali. Beberapa hamba Allah itu bahkan ada yang sampai dibuat wafat karena gempa, tertimpa reruntuhan. Seperti yang pernah terjadi di Yogyakarta, gempa di pagi hari setelah subuh, banyak yang tewas karena peristiwa tersebut. Jadi pengalaman gempa itu sekaligus mengingatkan kepada kita besarnya nikmat Allah, di mana kita diselamatkan dari bencana seperti itu. Ya, ada unsur imtinan juga di situ. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kita dari gempa itu, selamat dari gempa. Yang kedua, mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan dalam ayat ini, yauma tarjufur rajifah, hari di mana bumi diguncangkan sehebat-hebatnya. Ya. Rajifah itu secara majazi mungkin juga difahami sebagai sayhatun azimah, suara yang sangat keras. Ya, jika dimaknai suara yang sangat keras, berarti makna rajifah adalah tiupan sangkakala yang pertama. Ya, jadi sebagai mufassir langsung menafsirkan secara majazi bahwa ini adalah, yang dimaksud adalah tiupan pertama, karena saking kerasnya tiupan yang ditiup oleh malaikat peniup sangkakala itu sebagai penanda datangnya hari kiamat, maka berguncanglah bumi. Nah, jadi keguncangan itu sebabnya adalah tiupan sangkakala. Ini majazi sifatnya ya. Jadi menyebut sesuatu dari dampaknya, efeknya. Itu penggunaan makna majazi. Jadi kalau misalnya kita membaca tafsir atau terjemahan, rajifah diterjemahkan tiupan sangkakala pertama, itu maksudnya
sudah penafsiran secara majasi. Karena makna bahasanya rojafa tadi begitu, guncangan tadi, guncangan. Jadi tiupan sangkakala menyebabkan guncangan yang keras pada bumi. Ya, berarti yauma tarjufur rajifah kalau mau kita terjemahkan singkat adalah hari kiamat, gitu saja. Kenapa? Yakni hari di mana bumi ini bergoncang dengan goncangan yang sangat hebat. Ya. Tatba'uha radifah. Kata tatba'uha dari kata tabi'a yang bermakna mengikuti. Itu fi'ilnya radifah sesudahnya. Ha pada kata tatba'uha itu kembali pada rajifah. Nah, makna radifah apa? Radifah dari kata radafa. Radafa itu makna bahasanya membonceng atau mengikuti. Jadi ada sesuatu yang mengikuti goncangan itu. Nah, maksudnya gitu. Ada sesuatu yang membonceng di belakang. Namanya bonceng itu pasti di belakang toh, ya. Secara bahasa itu dikatakan membonceng itu hukum asalnya adalah di belakang. Ya. Kalau di negeri kita naik sepeda, anak diletakkan di depan, bonceng depan, nah itu bukan hal-hal yang bukan umum ya, pengecualian sifatnya umum. Tapi hukum asalnya namanya bonceng itu ya di belakang. Ya, radafa itu maknanya tabi'ah, mengikuti. Nah, ini dimaksud dengan radifah di sini yang mengikuti adalah rajfatun tsaniyah. Jadi guncangan yang kedua. Ya, jadi guncangan yang kedua yang mengikuti guncangan yang pertama. Ya. Nah, guncangan yang kedua ini apa? Ya, guncangan yang kedua ini adalah guncangan yang disebabkan karena tiupan sangkakala yang kedua. Ya, makanya sebagian mufassir langsung menafsirkan maksud radifah adalah tiupan yang kedua dari sangkakala itu. Ya. Jarak antara tiupan pertama dan kedua, kalau dalam tafsir Jalalain ditegaskan 40 tahun. Ya. Jadi ada peristiwa seperti hujan membasahi bumi sampai kemudian tumbuh namanya jasad-jasad yang hendak dibangkitkan oleh Allah. Nah, itu adalah dalam rentang waktu 40 tahun ini dalam penjelasan di tafsir Jalalain ya. Nah, jadi kata tatba'uha radifah itu di sini menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan setelah sebelumnya ada peristiwa penghancuran ya. Mulai ada penjelasan bagaimana suasana kebangkitan itu setelah sebelumnya dihancurkan alam semesta ya. Nah, secara bahasa kata tatba'uha radifah adalah hal dari mana? Hal dari kata yauma tarjufur rajifah. Hal itu adalah sesuatu yang menunjukkan keadaan. Jadi kalau tatba'uha radifah itu adalah hal, maka sampai di sini perkiraan maknanya sejak dari kalimat ayat yang pertama ya. Nah, seakan-akan maknanya begini, sungguh demi malaikat pencabut nyawa dan lain-lain ya. Itu sumpahnya dulu. Pasti kalian akan dibangkitkan di hari di mana semua berguncang hebat, yang mana dalam kondisi itu akan disusul dengan tiupan yang kedua sangkakala itu untuk menunjukkan kebangkitan, untuk memulai peristiwa kebangkitan. Gitu ya. Nah, kalau disebut yauma tarjufur rajifah disusul tatba'uha radifah itu kan kesannya waktunya pendek gitu ya. Tapi di sana ada keterangan jarak dari dua tiupan itu 40 tahun. Bagaimana memahami ini? Kok sepertinya kesannya pendek? Nah, itu jawabannya adalah ini dikembalikan pada definisi hari pada dalil. Di hari kiamat itu nanti satu hari itu setara dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Ya, jadi kalau jarak tiupan pertama dan kedua hanya 40 tahun, itu terhitung pendek sekali sebenarnya. Sehingga ketika dijelaskan di sini itu posisinya sebagai hal yang memberikan kesan bahwa antara rajifah dan radifah itu waktunya pendek, nah itu masih masuk akal. Secara bahasa itu masih bisa diterima. Ya. Kemudian Allah menjelaskan lagi
suasana hari kebangkitan itu, qulubun yauma idzi wajifah. Kata qulub itu jamak dari qalbun. Ya, qalbun maknanya adalah hati. Dan posisinya ini sebagai mubtada. Ya, mubtada ini istilah nahwu ya, nanti bisa dipelajari. Mengapa dinakirahkan? Ya, hukum asalnya mubtada itu ma'rifah ya, tapi di sini dinakirahkan. Mengapa? Untuk menunjukkan banyak, halid dalalati 'alal kasrah, untuk menunjukkan banyaknya hati pada hari kebangkitan tersebut. Ya. Nah, hati siapa yang dimaksud di sini? Hati yang dimaksud di sini adalah qulubul musyrikin. Hatinya orang-orang musyrik, termasuk yang semisal dengan mereka. Ya, hati mereka itu digambarkan yauma idzin wajifah, gitu ya maksudnya. Hatinya orang-orang musyrik, yakni mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Ini perlu ditekankan, hatinya orang-orang musyrik ini. Kenapa? Karena hati orang mukmin berbeda. Hati orang mukmin itu kalau didasarkan pada dalil yang lain, mereka pada hari kebangkitan itu diberi ketenangan. Cuma level ketenangannya mengikuti tingkat ketakwaannya. Jadi semuanya nanti takut pada hari kebangkitan itu. Cuma kalau mukmin diberi ketenangan. Kenapa? Karena ada riwayat, ada ayat yang jelas yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu dihibur malaikat pada hari kebangkitan. Artinya hukum asalnya ya takut juga semuanya, tapi kemudian ditenangkan oleh malaikat. Kamu akan selamat, tenang, gitu ya. Nah, ini menunjukkan berarti kata qulubu yauma idzi wajifah di sini adalah tidak semua hati. Yang dimaksud adalah hati orang-orang musyrik. Ya, meskipun sebenarnya semuanya takut pada hari itu, bahkan nabi-nabi dan orang-orang soleh pun semuanya takut. Tapi yang yakin pasti akan binasa itu kan jauh lebih takut, loh. Jauh lebih gemetar hatinya. Ya. Yauma idzin itu dari kata yaum dan idzin. Yaum itu hari, idzin itu dari kata iz dan nun yang kemudian dirupakan adalah bentuk tanwin. Iz hasilnya iz dan nun. Iz itu maknanya ketika. Nunnya di situ itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah pengganti dari kalimat yang dibuang. Nah, jadi sebenarnya perkiraan kata yauma idzin ini termasuk semua kata yang menggunakan kata idzin ya. Yauma idzin, hina idzin, apapun itu ya. Kata idzinnya itu dari kata iz dan kalimat sebelumnya yang diperkirakan dibuang. Ya, jadi yauma idzin perkiraannya adalah yauma iz tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Begitu. Hari ketika, nah, begitu ya. Kata yauma idzin itu begitu. Ya. Jadi hati-hati, banyak hati di hari saat gitu ya, bumi bergoncang yang disusul oleh goncangan berikutnya itu. Nah, perkiraan maknanya begitu kata yauma idzin. Bagaimana kondisi hati pada hari itu? Wajifah. Apa itu wajifah? Wajifah dari kata wajafa yang bermakna berdebar keras karena takut. Jadi kata wajafa itu menggambarkan jantung ya. Ya, jantung berdebar keras karena ketakutan. Jantung manusia itu kan ketika berdebar sebabnya macam-macam ya. Orang berdebar keras jantungnya itu bisa karena minum kopi misalnya, nggak kuat, berdebar keras. Berdebar keras bisa sebabnya adalah karena ketemu dengan orang yang disenanginya. Nah, bisa juga deg-degan, ya kan? Berdebar keras bisa juga karena khawatir mau ditilang polisi. Nah, ini ketika ketemu cegatan gitu ya, lalu kemudian berdebar. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, yang dimaksud wajafa di sini adalah berdebar keras karena ketakutan. Nah, kita di dunia juga punya pengalaman begitu ya dalam beberapa momen-momen tertentu. Ya, tapi
Mungkin tidak semuanya mengalami momen di mana berdebar keras karena takut yang takutnya itu luar biasa. Ya, saya dulu itu pernah masa kecil mengalami pernah merasakan yang digambarkan wajifah dalam ayat ini, yakni berdebar keras karena ketakutan yang sangat. Takut karena apa? Jadi waktu kecil dulu, mungkin usia sekitar 4 tahun atau 5 tahun, itu saya itu pernah dibohongi seseorang. Dibohongi bagaimana? Saya diingatkan jangan keluar rumah jauh-jauh. Kenapa? Nanti kalau ketemu orang yang mencari barang-barang rosokkan itu biasanya cari anak-anak kecil, ya kan? Kalau anak kecilnya itu nanti ditangkap, lalu kemudian matanya dicongkel, dibuat dawet, katanya begitu. Ya kan? Anak kecil dibohongi gitu kan nggak bisa bedakan mana yang dusta dan mana yang benar, toh. Nah, kok kebetulan setelah diberitahu gitu itu beberapa saat kemudian ada orang yang nyari rosokan itu, dan orang nyari rosokan itu kemudian kok menyapa gitu loh, hei, ayo ikut, gitu ya. Itu langsung itu perasaan itu, waduh, ini mau dibawa, mau dicongkel matanya, dibawa dawet. Itu rasa deg-degannya, rasa ketakutannya sampai sekarang masih ingat itu ya. Ya, ternyata memang saya memandang salah satu hikmahnya itu biar bisa merasakan wajifah itu kayak apa. Oh, begini ya. Ya. Saya nggak tahu waktu peristiwa itu apa hikmahnya Allah ngasih momen pengalaman semacam itu. Nah, begitu sudah tua begini, baru merenung, iya, mungkin ini salah satu maknanya. Kenapa saya diberi perasaan yang begitu tergambar keras sampai sekarang ya. Wajifah. Jadi bayangkan seperti itu ya. Rasa takut ya, jantung berdebar sangat keras karena takut. Nah, mungkin antum punya pengalaman yang berbeda dengan saya, tapi paling tidak seharusnya tiap orang itu dikasih perasaan semacam itu ya, sehingga bisa membayangkan ketika dikatakan wajifah itu seperti apa. Orang-orang yang sudah yakin akan dibunuh itu pasti akan merasakan wajifah ini, ya, sudah yakin akan dibunuh. Saya pernah melihat video kasus nyata di Amerika. Ada seorang pembunuh berantai yang membunuh orang-orang itu tanpa alasan, hanya karena hobi saja. Jadi sampai puluhan orang dibunuh, salah satu. Dan seringkali dia itu memvideo korban-korban itu. Salah satu videonya saya lihat, udah kasihan sekali, perempuan dia. Jadi dia detik-detik rekamannya mau bunuh itu direkam betul. Dan kelihatan sekali mata ketakutan dari seorang wanita yang sudah yakin dirinya akan mati. Dan memang betul akhirnya terbunuh juga itu. Ya. Orang-orang semacam ini pasti akan mengalami yang namanya wajifah tadi ya. Jantung berdebar sangat keras karena takut luar biasa. Ya. Ya, nah posisi wajifah itu adalah khobar dari qulub. Jadi khobarnya, jadi qulub itu mubtada, wajifahnya adalah khobarnya. Sehingga ayat sesudahnya, yakni absaruha khasyi'ah, itu posisinya sebagai khobar yang kedua dari kata qulub itu tadi. Ya, sebagian mufassir ada yang memahami wajifah sebagai sifat. Nah, itu juga bisa diterima secara bahasa, sehingga khobarnya adalah absaruha khasyi'ah. Ya. Jadi wajifah sekali lagi bisa kita bayangkan sebagai kondisi orang yang ketakutan, yang galau, yang risau, yang gelisah, yang kacau karena melihat ngerinya hari kebangkitan itu. Nah, saya akan memberikan beberapa riwayat untuk menunjukkan bagaimana ngerinya, juga menunjukkan bagaimana takutnya manusia pada hari kebangkitan itu. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, juga disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Al-Laits As-Samarqandi. Suatu hari Aisyah itu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah seorang kekasih pada hari kiamat itu akan mengingat kekasihnya?" Maka jawaban Nabi, kalau pada 3 peristiwa
3 momen, maka sudah nggak ingat sama sekali. Apa 3 momen itu? Yang pertama adalah pada saat keluar sebuah leher dari api neraka. Jadi nanti pada hari kebangkitan itu akan muncul, bayangkan sebuah leher raksasa keluar dari api neraka. Dan leher itu memiliki mata dan bisa berbicara. Lalu dia akan berkata begini, dalam riwayat tersebut dikatakan, aku diserahi untuk menghukum 3 orang. Yang pertama adalah mereka yang tidak percaya hari kebangkitan, tidak percaya hari penghisapan. Yang kedua adalah mereka yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ini musyrik ya. Yang ketiga adalah orang yang zalim dan keras kepala ya. Satu riwayat yang lain itu mengganti orang yang tidak percaya hari penghisapan dengan para perupa, musawwirun ya, orang yang melukis atau membuat patung yang diharamkan oleh syariat. Nah, di momen ini leher raksasa itu nanti akan mengambili orang-orang yang layak masuk neraka, seperti seekor burung yang mengambili biji-bijian di antara hamburan biji-biji bercampur kerikil. Jadi ngambilnya itu nggak keliru. Burung itu kalau mematuki kan bisa memilih mana biji mana kerikil. Nah, kira-kira seperti itu. Leher raksasa itu akan mengambili orang-orang yang zalim disebutkan 3 tadi itu langsung serap gitu ya. Tidak keliru. Kata Nabi, ini momen pertama di mana orang sama sekali tidak akan teringat kekasihnya. Momen yang kedua adalah di saat catatan amal itu berterbangan untuk mendatangi tiap dari orang-orang yang dicatat amalnya. Jadi dia akan tegang terus sampai dia tahu apakah dia akan menerima catatan amalnya itu dari tangan kanan ataukah dari tangan kiri. Ya, itu nggak akan ingat sudah kekasihnya. Ini nggak peduli ya, kekasih duniawi ataupun orang yang dicintai karena din, itu nggak ingat semuanya sudah. Itu momen yang kedua. Momen yang ketiga adalah saat ditimbang amalnya itu. Jadi yang amal solehnya ditimbang dengan yang ini, jadi dia akan senantiasa tegang sampai nggak ingat apapun, sampai dia itu menjadi tahu apakah timbangan kebaikannya lebih banyak ataukah timbangan keburukannya. Ya, ini ya. Seperti ini kira-kira gambaran suasana kebangkitan yang digambarkan dalam riwayat. Ya. Contoh lain, bagaimana ngerinya hari itu sehingga sampai dikatakan qulubu yauma idzi wajifah. Ini misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, apakah kalian akan tertimpa bahaya saat melihat bulan pada saat dia di malam purnamanya? Maka mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian terkena bahaya pada saat melihat matahari dan tidak ada awannya? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, semua orang mukmin nanti pada hari kiamat itu akan melihat Allah. Jelas seperti jelasnya kita melihat bulan purnama.
Hakikatnya seperti apa, caranya seperti apa, kita serahkan pada Allah. Kita tidak boleh masuk ke area gaib yang di luar akal kita. Tapi keyakinan seorang mukmin seperti itu, akan melihat Allah pada hari kiamat. Kalau di dunia masih belum bisa. Setelah itu maka Rasulullah kemudian menjelaskan lebih lanjut. Allah akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat. Ya. Barang siapa menyembah sesuatu, ya, kemudian Allah akan berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka hendaklah dia mengikutinya. Ya, maka orang yang menyembah matahari nanti akan mengikuti matahari. Siapa yang menyembah bulan nanti akan mengikuti bulan. Siapa yang menyembah tauhid, termasuk menyembah manusia, ya, itu akan mengikuti manusia yang disembahnya. Menyembah patung nanti mengikuti patung yang disembahnya. Ya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Lalu mereka menjawab, ini tempat kami menunggu sampai datang Tuhan kami. Jika datang Tuhan kami, maka kami akan mengenalnya. Lalu kemudian Allah mendatangi mereka dalam rupa yang dikenal oleh mereka. Kemudian mengatakan, aku adalah Tuhan kalian. Ya, barulah kemudian orang-orang mukmin mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, sehingga kemudian mereka mengikutinya. Jadi ayat ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang mukmin itu ya memang harus mengenal Tuhannya, karena nanti di akhirat itu akan menjawab Allah hanya orang-orang yang mengenal Rabbnya. Makanya ilmu tentang ma'rifatullah itu penting. Ya, nggak bisa diabaikan. Nggak bisa kita hanya mempelajari syariat Allah, tapi kemudian mengabaikan ilmu tentang mengenal Allah. Ya, gitu. Lalu kemudian dipasanglah jembatan di atas jahanam. Lalu kemudian Rasulullah dan umat Islam itu menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Jadi sempat kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya bahwa yang dihisab dan melewati jembatan itu hanya orang beriman. Itu mencakup orang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi yang melewati jembatan pertama kali adalah Rasulullah dan umat Islam sebagai bentuk pemulihan. Jadi Nabi Muhammad pun lewat jembatan, ya. Nabi Muhammad pun juga lewat jembatan. Jadi tidak ada shortcut antara padang mahsyar dengan surga. Meskipun orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itu nggak ada akses khusus yang lewat tanpa melewati jembatan, enggak. Bahkan Nabi Muhammad pun itu akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu. Itu yang pertama kali akan melewati adalah Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, disitulah maka kita bertemu dengan riwayat yang menjelaskan nanti kecepatannya orang beda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti bintang jatuh, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Itu semua tergantung bagaimana level ketaatan di dunia. Mereka yang kalau melakukan ketaatan itu cepat, nah ya cepat juga. Orang-orang seperti Abu Bakar itu yang sifat taatnya itu seperti malaikat fasabiqatis sabqa yang berusaha mendahului yang lain. Itu nanti melewati jembatan itu secepat kilat. Yang tergelincir nanti, yang di dunia itu tergelincir dari jalan Allah, ya nanti di jembatan itu juga akan tergelincir. Sestabil apa kita melaksanakan perintah Allah di dunia, maka sestabil pula itu kita melewati jembatan. Kalau sering tergelincir, ya sering juga tergelincir di sana. Jazaan wifaqa, ya, balasan yang sesuai, setimpal dengan yang kita lakukan selama di dunia. Ya. Dan pada hari itu semuanya diam. Saat momen melewati jembatan itu jangan dibayangkan ramai riuh, enggak.
diam semuanya, sunyi banget. La yatakallamu yauma idzin illa rusul. Enggak ada yang berbicara kecuali hanya para rasul. Bisa dibayangkan nih. Jadi saat itu nanti semuanya diam, sunyi, yang ngomong cuma para rasul. Dan pada hari itu yang diucapkan rasul hanya doa. Doanya bagaimana? Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya, kalau bahasa Jawa itu selamat, selamat ya Allah, selamat, selamat, selamat. Minta selamat, gitu ya. Dan di kanan kiri dari jembatan itu ada galalib, seperti duri raksasa, gitu ya, yang nanti akan mencabik kulit dan daging orang yang melewatinya jika mereka memang layak terkena duri-duri raksasa itu. Jadi kalau lafadz Nabi itu adalah takhtafun nas bi a'malihim, akan merenggut manusia sesuai dengan amal masing-masing. Jadi pasti ada yang kena itu. Orang Islam pun pasti ada yang kena itu, tergantung amalnya selama di dunia itu. Ada yang binasa. Binasa itu maknanya gimana? Jadi setelah tercabik jatuh ke neraka. Ada. Umat Islam pasti ada yang masuk ke situ. Ya. Dan mereka akan dibakar di api neraka nantinya. Ada pula yang selamat tapi penuh luka. Ada. Ya selamat juga tapi penuh luka karena kena kanan kiri duri itu tadi. Juga tergantung amalnya. Ya, tapi nanti yang jatuh ke neraka itu setelah disiksa oleh Allah, entah berapa lama Allah yang tahu, pada akhirnya memang akan dikeluarkan. Jadi Allah nanti akan memerintahkan, keluarkanlah orang-orang yang di hatinya masih ada la ilaha illallah. Keluarkanlah di hatinya orang yang di hatinya masih ada la ilaha illallah, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, malaikat nanti akan melaksanakan perintah itu, akan nyari itu orang yang di hatinya ada la ilaha illallah. Gimana caranya mereka tahu? Caranya adalah dilihat dari bekas sujudnya. Karena bekas sujud ini nggak akan terbakar nanti di akhirat. Nah, ini sekaligus menunjukkan ya bahwa sholat itu adalah tanda tauhid. Gitu ya. Keutamaan sholat di antaranya gitu. Jadi orang yang punya hatinya la ilaha illallah, di antara ekspresi terpentingnya adalah sholat. Jadi kalau orang bilang la ilaha illallah tapi nggak sholat, omong kosong itu. Orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, aku tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kalau kita gugat, apa buktinya kamu tidak menyembah kecuali hanya Allah? Maka jawabannya adalah sholat. Kalau nggak sholat berarti bohong ucapan la ilaha illallahnya tadi. Gitu ya. Makanya hati-hati dengan paham yang mengajarkan nggak usah sholat kalau sudah makrifat misalnya. Nah, ini yang jelas sholat saja itu masih bisa masuk neraka loh. Gimana yang tidak sholat? Ya, jangan-jangan yang orang-orang yang mengajarkan nggak wajib sholat itu adalah termasuk golongan orang-orang yang merasa dirinya mukmin tapi di sisi Allah tidak mukmin. Itu yang paling ngeri. Ya, jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kata Allah nanti menyuruh malaikat untuk mengeluarkan orang yang punya tauhid itu, disuruh mengeluarkan orang yang yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua anggota tubuhnya nanti akan dibakar di neraka orang-orang yang seperti ini sampai menjadi arang, kecuali bagian yang dipakai untuk sholat, bagian tubuh yang dipakai untuk sholat. Jadi nanti mereka itu akan diambil, jadi sudah kayak jadi arang gitu ya, sudah jadi seperti arang, lalu kemudian disirami dengan ma'ul hayah, dengan air kehidupan. Setelah disiram, lalu kemudian akan tumbuh. Tubuh yang sudah jadi arang tadi itu akan tumbuh dengan tumbuh yang seperti tumbuhan baru. Ya. Setelah itu setelah diselamatkan dari neraka itu dan Allah sudah selesai mengadili seluruh hamba, ya, nanti akan ada satu orang yang tersisa. Ada satu orang yang tersisa yang wajahnya itu masih menghadap ke arah neraka, dan dia akan menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi nanti ada orang beriman, orang muslim yang beriman pada Nabi Muhammad yang dikeluarkan terakhir dari neraka, mungkin karena saking banyaknya dosanya
Nah, sehingga dia dikeluarkan yang paling terakhir, hukumannya yang paling lama, gitu ya. Dikeluarkan yang paling terakhir. Nah, kemudian karena dia itu masih menghadap ke neraka, dia kemudian berdoa, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka, karena anginnya neraka ini membuatku kayak seperti keracunan kulitku ini, ya, dan seperti membakarku ini, panasnya api neraka ini. Jadi dia berdoa dengan doa yang banyak, lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, kalau aku kabulkan doamu, yakni minta supaya dipalingkan dari api neraka, nanti jangan-jangan kamu minta lagi selain itu. Lalu dia bersumpah, la wa izzatika, tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya tidak akan meminta selain itu. Lalu Allah minta dia berjanji, ya, bersumpah, dan dia pun melakukannya. Lalu Allah pun memalingkan mukanya dari neraka. Cuma dipalingkan artinya nggak kena anginnya neraka, itu ya, nggak kena anginnya neraka lagi. Nah, lalu kemudian setelah dipalingkan, lalu kemudian dia menghadap ke arah surga, melihat kenikmatan surga itu, lihat bagaimana nikmatnya bersenang-senang orang di sana. Terdiam dia, jadi ya, mau minta itu sudah janji pada Allah ya, bahwa tadi itu nggak akan minta lagi selain itu. Tapi kalau nggak minta itu rasanya kayak gimana ya, orang kepingin, kayak orang ngiler gitu ya, orang pengen sesuatu itu gimana begitu ya. Akhirnya dia terdiam selama beberapa saat. Setelah itu akhirnya nggak tahan, berdoa juga pada Allah akhirnya, ay Rabbi qaddimni ila babil jannah, itu, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Jadi mintanya itu tidak masuk surga, hanya didekatkan ke pintu surga. Mungkin orangnya ini merasa nggak layak masuk surga, jadi mintanya hanya didekatkan di pintu surga. Lalu Allah mengingatkan, loh, bukankah kamu sudah bersumpah, berjanji tidak akan meminta lagi seperti ini? Wailaka ya bani Adam ma aghdaraka, kata Allah, celaka kamu wahai anak Adam, alangkah, aghdar itu maknanya alangkah, betapa mudahnya kamu mengingkari janjimu, gitu, melanggar sumpahmu, begitu. Lalu kemudian masih menghibah-hibah, meminta kepada Allah supaya didekatkan kepada pintu surga. Lalu Allah kemudian berfirman lagi kepadanya, nanti kalau kukabulkan perintahmu, jangan-jangan kamu minta lagi selain itu. Nah, dia kemudian mengatakan, la wa izzatika la as'aluka ghairahu, tidak, demi kemuliaanmu, saya tidak akan meminta lagi selain itu. Ya, lalu akhirnya Allah meminta dia bersumpah lagi seperti yang awal, berjanji nggak akan minta selain itu, dan dia pun berjanji. Lalu Allah mendekatkan ke pintu surga, ya. Lalu ketika sudah sampai di pintu surga, maka dia lebih jelas lagi ya melihat kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau sebelumnya masih samar-samar kebahagiaan yang dibayangkan di sana, yang ini sudah karena di pintu surga ngelihat sudah jelas sekali bagaimana kebahagiaan dan kegembiraan di sana. Terdiam lagi dia, mau minta lagi ya sungkan gitu ya, tapi keinginannya nggak bisa ditahan, akhirnya jebol juga pertahanannya, minta lagi, ay Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Nah, diingatkan Allah, bukankah kamu sudah berjanji, sudah bersumpah, engkau nggak akan minta selain itu? Celaka kamu wahai anak Adam, betapa cepatnya kamu mengingkari janji. Ya, lalu kemudian respon dari mukmin ini berdoa dengan cara menghibah-hibah. Jadi dia mengatakan begini, ay Rabbi la akunanna ashqa khalqika. Ya Allah, jangan sampailah aku ini menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Gitu ya. Jadi caranya menghibah-hibah seperti itu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah di sini, fala yazalu yad'u hatta yadhakallahu minhu. Dia terus meminta sampai Allah pun tertawa. Memang ada riwayatnya, saya sahih di sini.
Ya, kita bayangkan, saya membayangkan ada riwayat Allah tertawa ini, masya Allah, betapa luasnya ya rahmat dan karunia Allah itu, sampai betapa sabarnya Allah menghadapi hamba yang seperti ini, gitu ya. Sehingga ya menghadapi hamba semacam ini yang sudah janji, sudah bersumpah, dilanggar berkali-kali, tapi karena memang yang diminta adalah karunia Allah di sini, Allah ngasih juga akhirnya. Jadi tertawa, dan ketika Allah sudah tertawa dengannya, maka Allah kemudian berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Begitu sudah masuk ke dalam surga, Allah memerintahkan tamanna, sudah, silahkan kamu berangan-angan sepuasmu. Kamu minta apa, bayangkan apa yang kamu inginkan di surga ini, gitu ya. Lalu kemudian dia berangan-angan, ya, dan meminta semua kenikmatan yang ia bayangkan di surga itu, sampai-sampai Allah itu membantunya untuk meminta lebih banyak lagi, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan kepadanya bahwa kamu mendapatkan yang kamu minta di surga ini, wa asyaratu amsalihi, dan 10 yang semisalnya. Jadi kenikmatannya itu dari yang ia bayangkan dan dia harapkan itu ditambahi lagi 10 kali lipat. Ini bayangkan ya, kenikmatan surga yang dirasakan oleh orang ini, padahal orang ini adalah alumni neraka, ya kan? Orang yang pernah dimasukkan di neraka dan menjadi orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Maka bayangkan dahsyatnya seperti apa hamba-hamba Allah yang kenikmatan yang dirasakan hamba-hamba Allah yang nggak sampai masuk neraka, pasti lebih besar. Apalagi surga Firdaus, surga tertinggi yang dimasuki oleh para nabi dan rasul. Ya. Jadi ini ya gambaran kira-kira dahsyatnya hari penghisapan di akhirat itu seperti itu. Dan ini baru secuplik saja dari banyak peristiwa yang diceritakan dalam dalil ya. Jadi kalau kita sudah bisa membayangkan seperti itu, maka ya sekarang kita bisa menghadapi kehidupan ini lebih bijaksana. Yang namanya susah yang asli itu ya susah di akhirat itu. Kalau di dunia itu susah apapun itu nggak ada yang asli ya. Maksudnya nggak ada yang asli, kenapa? Karena sesusah apapun orang di dunia itu nggak ada yang terus menerus susah, enggak. Pasti dikasih senyum juga oleh Allah, ya kan? Dan kalau kita dikasih kesusahan itu kenikmatannya jauh lebih banyak daripada susahnya. Makanya kalau dikasih susah jangan lebay seakan-akan orang paling sedih di dunia. Kadang-kadang orang kan begitu ya. Dikasih sedih itu sudah dia mau buat pengumuman ke dunia gitu ya. Aku adalah orang yang paling sengsara di dunia. Beginilah kesusahan. Dia melupakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah padanya. Padahal kalau mau dihitung ya, menulis nikmat Allah itu wah, jauh lebih banyak daripada menulis susahnya yang diberikan Allah kepada kita. Di Quran itu sudah dinyatakan, inna ma'al usri yusra, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam satu tafsir diterangkan bagaimana penafsiran seorang sahabat bahwa kemudahan itu jauh lebih menonjol, lebih banyak, lebih dominan daripada kesusahan. Karena di situ kesusahan itu diapit dengan 2 kemudahan. Nah, itu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada kita yang nggak pernah susah, pasti semua susah ya, dengan sebab yang macam-macam. Ada orang yang susah karena urusan uang, ada yang susah karena omongan orang, ada yang susah karena pekerjaan, ada yang susah karena pasangan hidup, ada yang susah karena anak, macam-macam. Tapi nggak ada itu yang sampai levelnya seumur hidup susah terus, enggak. Nah, susah yang asli di akhirat nanti itu. Kalau susah itu dampaknya itu selamanya, itu yang paling ngeri, ya kan? Kalau di dunia ini enggak, sudah sementara, ada janji balasan kebaikan kalau orang mau tabah, gitu ya. Oke.
Ayat terakhir, absaruha khasyi'ah. Absaruha hanya kembali ke qulub. Jadi absar itu jamak dari basar. Basar itu maknanya adalah pandangan. Jadi makna bahasa absar itu adalah pandangan-pandangan hati. Ya, tapi yang dimaksud adalah absaru ashabil qulub. Maksudnya begitu, pandangan orang yang memiliki hati. Karena pandangan itu letaknya di mata, gitu ya. Bukan di hati. Jadi pandangan yang dimaksud di sini adalah pandangan orang yang memiliki hati yang ketakutan itu. Nah, gitu ya. Khasyi'ah. Apa itu khasyi'ah? Makna bahasa khasyi'ah dari kata khasyi'ah, khusyuk itu maknanya adalah tazallul dan khudu'. Tunduk dan terhina. Jadi yang menonjol dari kata khusyuk itu adalah kehinaan sebenarnya. Ya. Jadi bayangkan mata yang terhina, yang rendah, karena saking ngerinya di hari itu. Jadi sekarang kita bayangkan ya bagaimana penampakan orang yang ketakutan, yang tampak pada matanya yang terlihat terhina. Ya. Saya pernah melihat juga satu video di mana ada orang yang mau dikeroyok massa dan dia sudah kayak yakin mau tewas atau minimal terluka parah gitu ya. Itu kelihatan matanya sangat ketakutan dan terhina. Jadi nggak bisa sombong ya, nggak bisa sombong, nggak bisa merasa gagah, nggak bisa merasa aku ini punya pangkat atau apa, enggak. Matanya ketakutan sekali, terhina. Itulah makna kira-kira absaruha khasyi'ah itu, bayangannya, gambarannya kira-kira seperti itu. Nah kalau kita sholat disuruh khusyuk, nah itu perintahnya sebenarnya kayak begitu. Milikilah mata yang seolah-olah yang menunjukkan bahwa kita ini merasa hina di sisi Allah. Ya, itu. Nah, kalau seperti ini kondisi mata orang yang ketakutan pada hari kiamat, maka seharusnya ayat ini menjadi pengingat kepada kita untuk selalu rendah hati. Gitu ya. Kenapa? Harus selalu rendah hati karena kalau sudah tiba hari kebangkitan, bahwa kita jadi tahu bahwa kita itu nggak akan membawa apapun yang kita miliki di dunia sudah. Harta kita nggak akan kita bawa, ya, kita akan sendiri, kita akan telanjang bulat di saat itu, nggak punya kekuasaan, nggak punya jaringan, nggak punya link, nggak punya penolong, nggak ada pembela. Kita jadi ketakutan, rendah, hina, nggak ada yang bisa dibanggakan pada hari itu. Semua yang kita kumpulkan di dunia, gelar-gelar kita, piala-piala kita, sertifikat-sertifikat kita, penghargaan-penghargaan kita, nggak ada gunanya sudah. Ya, popularitas kita nggak ada gunanya. Makanya kalau ingat seperti itu harus rendah hati. Ya. Saya nanti di akhirat nggak ada yang saya bawa kecuali amal. Nah, makanya dengan begitu maka orang akan bisa tidak tergoda untuk menjadi sombong dan angkuh. Ya, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa cara Allah menggambarkan ketakutan di hari itu melalui dua hal ya. Yang paling menonjol, pertama kondisi jantung, hati yang takut dan berdebar-debar. Yang kedua adalah pandangan mata yang terhina. Ya, oke. Baik, sampai sini dulu mungkin tafsir untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.